Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang hari yang semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya, khatib mengingatkan dirinya sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena ini adalah bekal yang paling baik yang kita bawa menuju Allah SWT, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban. Islam, kata beliau, datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan Islam yang datang dalam keadaan asing tersebut akan kembali asing sebagaimana datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan bagi orang-orang yang dianggap asing. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban, Islam mulai dalam keadaan asing. Dan Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pertama kali, Islam adalah sesuatu yang asing, yang aneh. Asing seperti orang yang datang dari luar Jawa misalnya, datang ke daerah kita, di tengah orang-orang yang mereka adalah asli daerah sini, maka dia adalah orang asing. Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan beliau adalah satu orang. Di tengah-tengah kaum musyrikin, yang mereka adalah mayoritas penduduk Mekah, menyembah berhala, menyembah orang soleh, menyembah malaikat, menyembah bintang, dan juga menyembah pohon dan juga batu. Nabi SAW diutus sendiri oleh Allah Azza wa Jalla, maka beliau adalah orang asing di tengah orang-orang musyrikin. Dan ajaran yang beliau bawa juga ajaran yang aneh. Mereka menyembah kepada lebih dari satu Tuhan, sehingga mereka dinamakan sebagai orang-orang musyrikun. Sementara beliau SAW mengajak mereka untuk menyembah kepada ilahun wahid, sesembahan yang satu, dialah Allah Azza wa Jalla. Mereka pun mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidan
Inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak tersebut menjadi Tuhan yang satu saja? Tuhan yang banyak yang mereka miliki tidak mencukupi mereka. Lalu bagaimana seandainya mereka hanya menyembah Tuhan yang satu? Apakah Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat ajaib, kata mereka. Mereka meyakini selama ini bahwasanya kehidupannya hanya satu ini, kehidupan dunia. Tidak ada di sana kehidupan akhirat. Datang Rasulullah SAW, dan di antara rukun iman, dakwah yang beliau ajak saat itu adalah beriman dengan hari akhir. Dan bahwasanya manusia akan dibangkitkan dan akan dibalas dengan surga atau dengan neraka. Maka mereka pun juga terheran-heran. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Mereka mengatakan, apakah ketika kami sudah jadi tulang, sudah hancur, apakah kemudian kami akan dibangkitkan dalam keadaan menjadi makhluk yang baru lagi? Mereka menganggap bahwasanya yang namanya kemuliaan, keutamaan adalah dengan harta. Orang yang lebih banyak hartanya itu yang lebih dimuliakan. Orang yang bernasab, maka dialah yang lebih dimuliakan daripada yang lain. Datang Rasulullah SAW sebab ketakwaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan harta, bukan kekuatan badan, bukan nasab. Beliau sallallahu alaihi wasallam dakwahkan sampai akhirnya satu persatu ada saja orang yang masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti ajaran beliau. Tidak banyak. Masuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah seorang dari Bani Taim. Masuk Islam Khadijah, istri beliau, dan beliau adalah seorang wanita dari Bani Asad. Masuk Islam sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, dan beliau berasal dari kabilah Bani Hashim. Uthman bin Affan masuk ke dalam agama Islam dengan perantaraan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau berasal dari Bani Umayyah. Demikianlah satu persatu orang yang Allah SWT kehendaki masuk ke dalam agama Islam, mereka mendapatkan hidayah. Sampai akhirnya Allah SWT menolong, membuka, semakin banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam dan semakin berkurang keterasingan tersebut. Allah perintahkan Nabi-Nya SAW dan juga para sahabat untuk hijrah. Berdirilah negara Islam yang pertama di kota Madinah. Dan 8 tahun kemudian Allah SWT menurunkan pertolongan yang lain. Dibuka kota Mekah, dan masuklah orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah ke dalam agama Islam. Dan itu dilihat oleh kabilah-kabilah Arab yang lain, dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam agama Islam dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Jadilah Jazirah Arab menjadi negeri Islam. Dan beliau SAW akhirnya mengirimkan para sahabat beliau untuk mengajak orang-orang di luar Jazirah Arab ke dalam agama Islam.
sehingga masuklah negeri-negeri yang lain, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. Maka jadilah Islam nampak di mana-mana dikenal tauhid, di mana-mana dikenal Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga bermunculan para imam dan juga para ulama dari berbagai negeri. Muncullah Al-Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad, Al-Imam Malik. Dan mereka bukan hanya berasal dari Jazirah Arab, mereka berasal dari berbagai negeri, berbagai kota. Maka tersebarlah Islam di berbagai daerah. Badal Islamu ghariban. Islam muncul awalnya adalah dalam keadaan asing, kemudian sedikit demi sedikit dengan dakwah, dengan ta'lim, dengan menyebar ke berbagai daerah, akhirnya keasingan tersebut menjadi terkikis dan jadilah Islam ini menjadi agama yang zahir. Kemudian Nabi SAW mengabarkan, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan dalam lafaz yang lain, wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan akan kembali Islam menjadi asing, sebagaimana datangnya. Mulailah terjadi di sana penyimpangan sedikit demi sedikit. Mulai di sana dibuka dunia bagi kaum muslimin, sehingga banyak di antara mereka yang mulai mencintai dunia lebih daripada agamanya. Semangat mereka untuk menuntut ilmu agama tidak seperti salafnya, tidak seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum, mempelajari Al-Quran dan juga hadis bersama Nabi SAW, mengamalkan isinya. Mulai di sana terjadi kelemahan-kelemahan di dalam masalah ilmu maupun amalan. Belum lagi musuh-musuh Islam yang mereka benci dengan nampaknya Islam, nampaknya tauhid. Berbondong-bondongnya manusia mengikuti Islam dan juga sunnah Nabi SAW. Mereka tidak ridha dengan pemandangan seperti ini. Ada di antara mereka yang pura-pura masuk Islam, menjadi orang yang munafik, kemudian memasukkan, setelah merasa dikenal, dipercaya, memasukkan ajaran-ajaran yang menyimpang di dalam agama ini. Siapa yang terpengaruh? Orang-orang yang mereka tidak mau belajar dengan agamanya, tidak tahu Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka pun sesat sebagaimana orang-orang tersebut sesat. Wa sayaudu ghariban, akan kembali asing. Banyak perpecahan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wa sataftariqu ummati ala 73 millah. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan dengan berbagai sebab. Illa millatan wahidah, kecuali satu golongan, dan merekalah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini sebagai al-ghuraba. Mereka adalah orang-orang yang dianggap aneh atau dianggap asing. Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis ini,
Dan di dalam hadis yang lain tentang akan adanya dan terus adanya orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga diamalkan oleh para sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq mansurin la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada, kata beliau, segolongan dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran, itu berada di atas kebenaran Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mansurin, dalam keadaan mereka ditolong oleh Allah. Karena orang yang menolong agama Allah, Allah akan menolong mereka. Dan di antara menolong agama Allah adalah mempelajari agama Allah, mengamalkan agama Allah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Tidak memudarati mereka adanya orang-orang yang menyelisih mereka. Mereka tetap istiqamah, belajar, beramal, berdakwah. Tidak memudarati mereka orang yang menyelisih mereka. Wala man khadalahum, dan tidak memudarati mereka orang yang tidak menolong mereka. Di saat mereka membutuhkan pertolongan, banyak manusia yang meninggalkan mereka dan tidak mau menolong mereka, dan itu tidak memudarati mereka. Allah, dialah yang akan menolong mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang di sana urusan Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum bi nafsi wa bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan ini adalah bagian dari mukjizat. Allah SWT memberitahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam yang awalnya asing kemudian hilang keasingannya dan akan kembali asing, itu akan terjadi. Ada di antara ulama Ahlus Sunnah yang mereka mengatakan itu terjadi di hari ini. Ada yang mengatakan maksudnya adalah di zaman Nabi Isa. Tapi yang jelas, semakin jauh dari zaman kenabian, maka umat Islam semakin dianggap asing. Mereka asing di tengah-tengah orang yang kufar, dan Ahlus Sunnah asing di tengah-tengah aliran-aliran yang sesat. Nabi SAW mengetahui bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang beliau bawa akan diuji sebagaimana beliau SAW diuji, dan para sahabat diuji. Maka beliau memberikan kabar gembira. Fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang dianggap asing saat itu. Ada yang mengatakan makna tuba di sini adalah keberuntungan secara umum, baik di dunia maupun di akhirat.
Ada yang mengatakan maknanya adalah pertolongan Allah. Ada yang mengatakan surga, ada yang mengatakan sebuah pohon di surga dan tidak mungkin seseorang masuk atau mendapatkan pohon di dalam surga kecuali dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ini adalah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan umat beliau yang masih berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam di saat manusia mulai meninggalkan ajaran beliau. Sehingga ditafsirkan al-ghuraba, orang-orang yang asing dan orang-orang yang dianggap asing, mereka adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, di tengah banyaknya manusia yang mereka kurang di dalam memperhatikan Quran dan juga hadis Nabi SAW. Mereka berusaha baik, sementara banyak manusia yang rusak. Mereka berusaha untuk memperbaiki, mendakwahi, mengajak kepada yang baik, ketika manusia justru malah merusak. Sehingga di dalam lafaz yang lain Nabi SAW mengatakan, alladzina yasluhuna idza fas. Mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik ketika manusia rusak. Di dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Mereka berdakwah, mereka mengajar, menasihati dengan baik, dan justru merekalah yang dianggap aneh, dianggap menyimpang. Sebabnya adalah karena sudah banyaknya kejahilan, banyaknya penyimpangan, dan sedikit orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, sehingga mereka pun dianggap aneh, dianggap asing, dianggap membawa sesuatu yang baru. Padahal kalau kita mau duduk kembali membaca Al-Quran, itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Duduk dan kembali mempelajari hadis Nabi SAW, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fatuba lil ghuraba. Maka keberuntungan bagi orang-orang yang dianggap asing, keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis iftiraqul ummah tentang perpecahan tadi, kulluha finnar, kecuali satu golongan, semuanya terancam dengan neraka, dengan azab, kecuali satu golongan. Qalu ya Rasulullah, man hiya? Wahai Rasulullah, siapa mereka? Man kana ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Aneh, asingnya mereka adalah karena berpegang teguh dengan Islam yang murni. Bukan aneh karena memang menyimpang dari agama. Bukan aneh karena membolehkan soft campur antara laki-laki dan wanita. Bukan aneh karena mereka mengatakan bahwasanya seluruh agama ini adalah benar. Itu adalah aneh dan itu adalah sesuatu yang menyimpang dari agama Islam. Anehnya Ahlussunnah wal Jamaah, asingnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di saat manusia banyak yang melalaikan sunnah beliau. Dan kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita, dan menjaga hati kita semuanya di atas istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Dan ketahuilah bahwasanya Allah dan juga para malaikatnya bersalawat untuk Rasulullah SAW.
dan menyuruh kita semuanya untuk bersalawat untuk Allah SWT mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.